Pertempuran Scheldt merupakan sebuah operasi militer sekutu yang bertujuan untuk merebut Sungai Scheldt dari pasukan Jerman. Jika sekutu dapat menguasai Sungai Scheldt, mereka dapat dengan leluasa mengirim pasukannya masuk ke Belanda. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. 6 Juni 1944, pasukan sekutu berhasil mendarat di Normandia. Setelah 2 bulan berperang, pasukan sekutu berhasil membebaskan Paris. Tentara sekutu terus maju, membebaskan Belgia dan pelabuhan Antwerpen. Misi mereka selanjutnya adalah merebut Sungai Scheldt agar pelabuhan Antwerpen dapat digunakan. Vlissingen, Zeeland, 1944. Pasukan Jerman sudah terlihat menarik diri. Wali kota Zeeland akan membakar semua dokumen yang berkaitan dengan Nazi Jerman. Salah satu pegawai balai kota bernama Tunje disuruh untuk pulang dan berkemas karena ayahnya yang bekerja sebagai dokter terkenal sering membantu pasukan Nazi Jerman. Tunje mengatakan jika itu adalah tugas ayahnya untuk menyelamatkan nyawa manusia tanpa pandang bulu. Singkat cerita, Tunje pulang ke rumah sembari tersenyum gembira karena Jerman akan mundur ke belakang. Di perjalanan, dia menghampiri sahabatnya yaitu Yana. Parade mundurnya Jerman disambut tawa gembira oleh warga sekitar. Adik dari Tunje yaitu Dirk menyempatkan diri untuk mengambil foto. Salah satu prajurit Jerman merebut dan membanting kameranya. Karena kesal, Dirk melemparkan sebuah batu dan mengenai wajah supir truk. Kecelakaan tidak dapat dihindari dan menyebabkan 3 prajurit Jerman tewas sia-sia. Alhasil, Dirk menjadi buronan tentara Jerman sejak hari itu. Narva, 11 Agustus 1944. Tentara Soviet terus maju dan semakin dekat dengan Berlin. Pasukan Jerman bersiap menyambut kedatangan tentara Soviet. Seorang prajurit bernama Marinus sedang sibuk mencari kerabatnya bernama Lukas. Tak lama kemudian, pasukan Soviet dan tanknya mulai memasuki arena pertempuran. Dengan mudah, pasukan Nazi Jerman dipukul mundur. Mereka semua kocar-kacir tak karuan. Karena terkena sebuah ledakan, Marinus mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Dia bergabung bersama yang lainnya, sembari mencari Lukas kerabatnya. Sayangnya, Lukas harus mati tertembak di depan matanya. Dorset, 1944. Pilot pesawat glider Britania bernama Will sedang berlatih di langit Inggris. Dengan ceroboh, dia membuat gerakan akrobatik dengan pesawat glidernya. Akhirnya, dirinya dimarahi oleh Letnan Tony Turner. Karena luka bakar yang cukup parah, Marinus harus dilarikan ke rumah sakit. Dia terbayang dengan ayahnya yang marah karena dirinya memilih untuk menjadi relawan Jerman. Marinus adalah warga negara Belanda yang ikut ambil bagian menjadi relawan Jerman. Setelah tersadar, dirinya bertemu dengan seorang letnan bernama Friedrich Fischer. Cerita beralih lagi ke pangkalan udara sekutu. Mayor Brian sedang menjelaskan operasi selanjutnya, yaitu Operasi Market Garden. 35.000 pasukan sekutu akan mendarat di belakang garis musuh untuk merebut kota Arnhem. Pilot dan penerjun terbaik dikerahkan untuk menjalankan operasi ini. Setelah mendapat perawatan dan sembuh, Marinus akan segera ditugaskan ke Belanda. Marinus terlihat enggan menerima tugas itu, tapi mau tidak mau, dirinya harus mematuhi atasannya. Letnan Friedrich mengatakan jika Marinus tidak akan ditempatkan di garis depan, melainkan menjadi petugas administrasi di Zeeland. Setelah itu, Letnan Friedrich keluar
dan menembak dirinya sendiri. Operasi Market Garden akhirnya terlaksana. William dan Letnan Tony dipercaya menjadi pilot pesawat glider. Semua berjalan dengan lancar. Tidak ada ketegangan dari para pasukan di belakang. Warga Zealand terlihat sangat bahagia ketika melihat pesawat sekutu melintas. Tapi tak lama kemudian, mereka disambut oleh tembakan anti pesawat milik Jerman. Keceriaan mereka telah berubah menjadi ketegangan. Beberapa pesawat sekutu berhasil tertembak dan jatuh. Pesawat glider milik Will tertembak di bagian kiri. Itu membuat sayap kiri pesawatnya menjadi hancur. Situasi menjadi semakin tegang karena Letnan Tony terkena tembakan dan terluka. Akhirnya, mereka dapat melepaskan diri dari pesawat dan mendarat darurat di Zealand. Di sisi lain, Tunje kedatangan tamu yaitu Kolonel Berghoff. Dengan sigap, Tunje menyuruh adiknya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Kolonel Berghoff sengaja datang karena dirinya sedang mencari Dirk, tersangka utama dari kasus pelemparan batu beberapa hari lalu. Tak selang lama, Dr. Fisher tiba di rumah dan mengobati luka di kaki Berghoff. Kolonel Berghoff menyuruh Dr. Fisher untuk menyerahkan anaknya ke markas paling lambat besok hari. Malam harinya, mereka sekeluarga berdiskusi tentang masa depan Dirk. Dirk sendiri memutuskan untuk menyerahkan diri, tapi ayahnya mengatakan akan mencoba bernegosiasi karena dirinya sangat dekat dengan Kolonel Berghoff. Keesokan harinya, sesuai rencana, Fisher dan Tunje pergi menghadap Kolonel Berghoff. Fisher akan menyerahkan Dirk dengan syarat tidak menghukumnya dengan berat. Akhirnya mereka semua sepakat untuk tetap menghukum Dirk, tetapi dengan hukuman ringan. Pasukan Jerman langsung menjemput Dirk di rumah. Dirk berpesan kepada kakaknya untuk menyerahkan beberapa lembar foto yang tersimpan di ruang bawah tanah kepada Yana. Setelah semua pergi, dia pun langsung turun dan mengambil foto yang Dirk katakan. Tunje bertanya-tanya, dari mana adiknya mengambil foto ini? Tanpa berlama-lama, dia pun langsung pergi ke rumah Yana. Tunje mengatakan akan menyerahkan foto ini dengan syarat para partisan harus menyelamatkan Dirk. Tunje juga berencana akan bergabung ke dalam anggota partisan. Yana tidak punya pilihan. Dia menyuruhnya untuk datang ke tokonya jam 8 malam nanti. Di sisi lain, William bersama teman-temannya telah tersesat di tengah perairan dangkal. Tony yang terluka cukup parah, terpaksa harus ditarik. Untungnya, mereka menemukan sebuah kandang untuk beristirahat malam itu. Si pemilik kandang tampak ramah menyambut mereka. Dia memberikan makanan dan petunjuk untuk kembali ke perbatasan Belgia. Satu-satunya jalan untuk kembali adalah menggunakan perahu. Sesuai dengan perjanjian, Tunje pergi ke toko roti milik Yana tepat pukul 8 malam. Di sana, dia sudah ditunggu oleh partisan lainnya. Tunje pun langsung memberikan foto yang diambil adiknya. Salah seorang partisan di sana berjanji akan menolong Dirk keluar dengan syarat Tunje harus mencuri sebuah peta air pasang di balai kota. Keesokan harinya, Will beserta yang lainnya tiba di sebuah kota yang sudah mati. Rumah-rumah di sana terlihat seperti sengaja ditinggalkan. Sampai akhirnya, mereka menemukan sebuah rumah dan menggunakannya sebagai tempat untuk beristirahat hari itu. Di dalam sebuah kamar, Will menemukan 2 botol miras yang siap minum. Alhasil, mereka semua minum-minum sampai mabuk malam itu.
Di pagi harinya, beberapa rekannya telah melarikan diri dengan mengambil peta serta jaket pelampung. Hanya tersisa Will dan Hank yang masih sehat, serta Letnan Tony yang sudah tidak dapat berjalan. Letnan Tony memerintahkan untuk mencari perahu dan meninggalkannya. Di sisi lain, Tunje bergerak mencuri peta sesuai yang dia janjikan. Marinus yang bekerja di markas Jerman melihat Dirk yang sedang disiksa dan dipaksa membocorkan nama-nama partisan. Cerita beralih lagi ke Will dan Hank. Mereka berdua mencari sebuah perahu sesuai perintah dari Letnan Tony. Di depan rumahnya, mereka melihat sebuah perahu karet milik Nazi Jerman. Karena merasa janggal, akhirnya mereka berdua kembali ke rumah. Benar saja, dua pasukan Jerman telah menyandera Letnan Tony. Sayangnya, Tony harus tewas tertembak karena Will terlalu lama menarik pelatuknya. Penyesalan tinggallah penyesalan. Will menghampiri tentara Jerman yang lain dan menembaknya tanpa ampun. Tidak mau larut dalam kesedihan, Will dan Hank memutuskan untuk pergi dengan kapal karet yang mereka temukan. Tapi Hank lebih memilih untuk tinggal di sana. Ketika sedang bekerja di balai kota, Tunje melihat Marinus di luar dan memberinya kode untuk turun. Tunje langsung turun menemui Marinus. Sembari berjalan, Marinus mengatakan bahwa Dirk sudah membocorkan nama-nama partisan. Dan sebentar lagi, mereka semua akan segera ditangkap. Tunje terlihat sangat khawatir dengan adiknya. Tiba-tiba, Kolonel Berkov yang kebetulan lewat melihat mereka berdua. Marinus terlihat panik dan meninggalkan Tunje. Karena Marinus sudah membocorkan informasi ini, dia dipindah tugaskan untuk berperang mempertahankan Sungai Scheldt. Setelah mendengar informasi dari Marinus, Tunje langsung pulang ke rumah dan memberitahu ayahnya. Kemungkinan besar, Dirk akan dihukum mati bersama dengan partisan lainnya. Sebagai seorang ayah, Dr. Fischer langsung bergegas menemui Kolonel Berkov untuk menagih janjinya. Ketika sudah sampai di kantor, Kolonel Berkov tidak menghiraukan permintaan Dr. Fischer. Tidak banyak yang bisa Fischer lakukan selain menangis. Sore itu juga, para partisan yang tertangkap digiring ke sebuah tanah kosong. Mereka semua diikat di sebuah tiang dan para eksekutor mulai bersiap. Dengan wajah penuh sesal dan bersalah, Marinus mulai membidik targetnya. Tak lama kemudian, sebuah peluru tepat bersarang di jantung Dirk. Tunje tidak dapat menahan kesedihannya. Dia menangis di pelukan sahabatnya. Melis, salah satu partisan yang selamat, memberi sebuah misi untuk Tunje dan Yana. Misinya adalah memberikan peta air pasang untuk tentara Kanada. Tentara Kanada berada di sisi kanan Sungai Scheldt, dan tentara Jerman berada di sisi lainnya. Dia berpesan kepada pasukan Kanada untuk tidak melewati jembatan karena mereka akan menjadi sasaran empuk. Jalan satu-satunya adalah menunggu air pasang dan menyerang pasukan Jerman dari sisi belakang. Tanpa berlama-lama, Tunje dan Yana langsung bergegas hari itu juga. Di sisi lain, William berhasil bertemu dengan tentara Kanada yang kebetulan lewat. Dirinya langsung diangkut menuju pangkalan militer terdekat. Di sana, William berkenalan dengan salah satu tentara Kanada bernama Bill. Tunje dan Yana berjalan mengendap-endap menuju pangkalan militer Kanada. Dia menemukan sebuah perahu, tapi sayangnya pasukan Jerman sudah berjaga di sana. Mereka terpaksa menunggu sampai malam tiba. Tapi pasukan Jerman tidak kunjung pergi dari sana. Dengan nekat, Tunje dan Yana mendorong perahu ke air. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dari arah jembatan. Hal itu
membuat pergerakan mereka berdua menjadi ketahuan. Pasukan Jerman yang berjaga terus menghujani mereka dengan tembakan. Akhirnya, sebuah peluru berhasil mengenai lengan Yana. Tunje mendorong kapal yang berisi Yana ke laut dan menyerahkan dirinya. Karena jembatannya sudah dihancurkan, pasukan Kanada tidak bisa menggunakan kendaraan beratnya. Mereka harus berjalan kaki untuk menyerang Jerman besok. Keesokan harinya, sesuai waktu yang ditentukan, mereka semua ditugaskan merebut Sungai Scheldt agar pelabuhan Antwerpen dapat digunakan. Tentara Jerman yang melihat kedatangan sekutu langsung bersiap di posnya masing-masing. Sesuai prediksi Melis, pasukan Kanada masuk ke dalam jebakan Jerman dan menjadi sasaran empuk. Jembatan yang terbuka dan tidak ada tempat berlindung membuat ribuan pasukan Kanada mati sia-sia. Karena dirasa gagal, pasukan Kanada yang tersisa diperintahkan untuk mundur ke belakang. Mereka semua tertunduk lesu menghadapi kegagalan di Sungai Scheldt. Di saat yang bersamaan, perahu Yana berhasil mencapai lokasi. Sejumlah pasukan Kanada menghampirinya dan membawa Yana ke markas. Pesan yang dibawa Yana berhasil diteruskan ke mayor. Mereka memiliki waktu 30 menit untuk menyerang pasukan Jerman dari belakang sebelum airnya surut dan berlumpur. Singkat cerita, beberapa prajurit Kanada mulai menaiki perahu untuk menyerang Jerman dari belakang. Sementara itu, di bagian depan, pasukan Kanada lainnya membuat serangan pengalihan. William dan prajurit Kanada yang lain mulai merangsek masuk dari belakang dan membuat Nazi Jerman terkejut. Keadaan menjadi berbalik. Pasukan Jerman kocar-kacir dibuatnya. Will mencoba mengejar Marinus ke kebun, tapi Marinus berhasil menodongkan pistolnya ke arah Will dari belakang. Entah apa yang terjadi, Marinus tidak menarik pelatuknya. Ganasnya perang telah merubah pandangannya. Bagi Marinus, saling membunuh bukanlah jalan yang benar. Begitu juga dengan William yang membiarkan Marinus pergi. Pagi harinya, Sungai Scheldt berhasil mereka rebut. Tentara Jerman terpaksa mundur ke belakang. Di sisi lain, Tunje yang dipenjara melihat pasukan Jerman sedang mundur. Sayangnya, salah satu prajurit menyadari kehadiran Tunje. Kebetulan, Marinus yang sudah kehilangan semangat bertempur sedang makan di depan penjara. Hati nurani Marinus tergerak dan menolong Tunje dari hukuman mati. Sayangnya, 2 butir peluru berhasil bersarang di dadanya. Tunje langsung bergegas menolong Marinus. You'll be fine. Di sisi lain, pasukan Kanada mulai bergerak dan membebaskan pemukiman. Tanpa sengaja, Will melihat Tunje yang sedang mengobati Marinus. Hati William ikut terhenyuh melihat Tunje yang menolong Marinus. Pasukan Kanada terus berjalan membebaskan desa demi desa dari cengkeraman Nazi Jerman. Tanggal 7 November 1944, Walcheren berhasil dibebaskan dan film pun selesai. Dalam film ini, kita diperlihatkan oleh 3 perspektif perang dari 3 tokoh utama yang berbeda, yaitu Tunje yang adalah seorang pegawai di balik kota sekaligus partisan, dari Marinus yang adalah seorang Belanda yang menjadi relawan pasukan Jerman, dan dari William yang menjadi kopilot pesawat glider Britania Raya.
Mereka semua memiliki persamaan, yaitu kehilangan orang tercintanya selama perang. Marinus kehilangan Lukas sahabatnya, Tunje kehilangan adiknya, dan William kehilangan teman-temannya. Mereka bertiga tanpa sengaja bertemu ketika Kanada berhasil menang di Wallerehen, walaupun Marinus dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Segitu aja alur cerita film kali ini. Semoga aja kalian suka, dan sampai jumpa di video seru lainnya.